Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usihi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai nikmat, yang telah memberikan kita berbagai kebaikan, berbagai kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai nikmat lainnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa, marilah kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada inti dari khutbah kita, izinkan saya membantu Pak Takmir dulu untuk mengkondisikan adik-adik sekalian agar dapat menjaga ketertiban. Juga kepada bapak-bapak, ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa jika khotib sudah naik mimbar, maka diam dan dengarkanlah. Dan janganlah kamu berkata walau sekedar menyuruh diam atau karena itu dapat mengurangi pahala ibadah sholat Jumat. Mari kita jaga ketertibannya, kita mudahkan pekerjaan Pak Tamir, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi generasi anak yang soleh, generasi yang dapat menjadi penerus bangsa ke depannya, menjadikan bangsa kita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada hari ke-23 Ramadan. Tadi malam adalah malam ke-23. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di mimbar ini juga, 10 malam terakhir kita sebaiknya memperbanyak ibadah sholat, ibadah sunnah lainnya, dan salah satunya adalah itikaf. Dan tadi malam saya dapati sudah ada beberapa orang yang juga telah melakukan itikaf. Masih ada insya Allah sekitar 7 malam lagi. Mudah-mudahan kita semua semakin tergerak untuk melaksanakan itikaf selagi kita masih diberikan umur dan kesempatan. Sekedar mengingatkan lagi bahwa di sisa bulan Ramadan ini jangan sampai kita lalai atau kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Karena ya kita ketahui bersama, di bulan Ramadan ini setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa dengan menahan lapar dan dahaga mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Namun di antara kita kaum muslimin yang melakukan puasa, ada pula yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja yang menghinggapi tenggorokan kita. Dan ini jumlahnya banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Kenapa ada orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan haus saja? Salah satunya itu adalah karena tidak menjaga lisan mereka, salah satunya ya. Dan ini adalah penyebab utamanya. Ternyata lisan kita ini malah penyebab utamanya kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Lebih detail lagi,
Apa yang dilakukan oleh lisan kita? Yang pertama adalah berkata dusta atau azur. Ini adalah perkataan yang membuat ibadah kita menjadi sia-sia belaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yadai qawla zura wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh lagi dari lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari ayat 1903. Jadi jika kita mengucapkan perkataan-perkataan dusta, masih berbohong, maka Allah sudah tidak butuh lagi puasa kita. Yang kedua, selain dusta adalah berkata laghu atau sia-sia. Kemudian yang ketiga, rofats atau berkata-kata jorok, pornografi. Banyak orang berpuasa tapi masih berkata yang sia-sia, masih berkata kata-kata yang jorok, mengumpat misalkan. Padahal puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan lagu dan rofats. Dan apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Jadi sampai-sampai Rasulullah bersabda, jika kita sedang berpuasa lalu ada orang yang menjelek-jelekkan kita, membuli kita, jangan dibalas, sampaikanlah, aku sedang puasa. Kita menahan diri, menahan amarah, menahan emosi, dan menahan lisan kita dari perkataan yang sia-sia. Lagu juga diartikan sebagai perkataan yang tidak berfaedah. Jadi seringkali perkataan-perkataan yang tidak berfaedah ini muncul ketika kita berkumpul bersama teman-teman kita dalam suatu forum. Akhirnya muncullah perkataan-perkataan yang sia-sia, muncullah perkataan-perkataan yang seharusnya tidak perlu kita ucapkan, ya tidak apa-apa, sehingga muncullah kalimat atau pesan atau nasihat, tidurnya orang yang berpuasa itu lebih baik, tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Karena ketika dia tidur, dia terhindar dari perkataan yang sia-sia, dia terhindar dari perkataan dusta, dia terhindar dari perkataan rofats, umpatan-umpatan buruk. Kita seringkali tidak sadar, kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, berkumpul, lalu berkata A, B, C, D, E yang sebenarnya adalah perkataan sia-sia. Jabir bin Abdullah menyampaikan petuah yang sangat bagus. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram. Serta janganlah kamu menyakiti tetangga, bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Dari Asy-Syamilah. Jadi ketika kita berpuasa, maka sebaiknya lisan kita, mata kita, pendengaran kita juga berpuasa. Mari kita hindari forum-forum yang sia-sia. Mari kita hindari forum-forum gibah. Ya, termasuk gibah akan kita bahas setelah ini, karena itu termasuk hal-hal yang mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kamu dari gibah, karena sesungguhnya gibah itu lebih berat daripada berzina. Mereka berkata, bagaimanalah bisa gibah lebih berat daripada zina? Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang berzina itu, bila dia bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Sedangkan orang yang melakukan gibah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah
sebelum orang yang digibahinya memaafkannya. Hadis riwayat Tabarani. Jadi seolah-olah gibah ini adalah sesuatu yang sebenarnya mudah sekali kita lakukan. Kita mudah sekali dibisikkan oleh setan untuk menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan saudara kita, tetangga kita. Ketika kita dalam forum, kita misalkan mudik berkumpul dengan saudara-saudara, lalu kita terlarut dalam pembicaraan, lalu membicarakan, tahu nggak si fulan ternyata begini, si fulan itu begitu. Maka ternyata ini bisa menjadi dosa yang lebih buruk daripada zina. Karena ketika orang berzina itu dia bertobat, maka Allah bisa mengampuninya. Namun gibah ini terkait antara hubungan orang yang menggibahi itu dengan orang yang digibahi. Sehingga jika orang yang digibahi itu tidak memaafkannya, maka dosanya pun akan dibawa sampai ke akhirat. Imam Syafi'i berkata, hindarkanlah telinga dari mendengar hal-hal yang tidak semestinya, sebagaimana mensucikan mulut dari berbicara seenaknya. Jadi kalau ada orang-orang yang berkata dusta, berkata gibah, berkata rofats, maka kita menghindar, kita menjauh. Sebagaimana kita juga tidak melakukan perkataan-perkataan tersebut, kita sucikan mulut kita. Karena telinga dan mulut merupakan bagian anggota tubuh yang harus dipelihara dari berbagai macam perbuatan yang tidak baik. Ingat, ketika kita nanti dibangkitkan di hari kiamat, maka tangan, mata, mulut, telinga kita akan bersaksi terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa yang dia ucapkan dan apa dia dengar dan apa yang dia lihat. Terakhir dari Imam Syafi'i, beliau menyatakan suatu kalimat yang sangat bijak dan penuh hikmah, bahwa orang yang di belakangku membicarakan diriku, mungkin ia akan membahayakan diriku di dalam perkara dunia. Selama di dunia, mungkin saja kita akan mendapatkan hal buruk dari perkataan-perkataan orang lain terhadap kita. Namun yang jelas, ia akan bermanfaat untuk akhiratku. Maka biarkanlah ia meneruskannya. Biarkanlah ia berkata dusta tentang kita, biarkanlah ia berkata gibah tentang kita, karena ternyata di akhirat nanti ini akan bermanfaat untuk orang yang digibahi. Masih kaitannya dengan yang tadi, Nabi Muhammad menjelaskan ada yang disebut dengan muflis, yaitu orang yang bangkrut. Muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Namun karena dia di dunia terbiasa mencaci orang lain, menuduh orang lain, menggibah orang lain, memukul orang lain, maka pahala-pahala tadi akan diberikan kepada orang-orang yang dipukulnya, yang dibulinya, yang digibahinya. Sehingga sampai-sampai pahala itu habis, maka Allah menetapkan dosa kepada dirinya, sehingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, usihi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah hadirin salat Jumat di Masjid An-Nur Fatma Residen yang saya muliakan, marilah sekali lagi saya mengingatkan, jangan sampai puasa kita ini sia-sia
kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Marilah kita menjauhi berbagai hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita, mengurangi kesempurnaan puasa kita. Sungguh sangat merugi orang-orang yang melewatkan ganjaran dari pahala puasa ini. Karena pahala puasa ini sangat-sangat besar. Dalam suatu hadis dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim nomor 1151. Jadi para jamaah sekalian, untuk amalan lain selain puasa, kita akan mendapatkan ganjaran 10 hingga 700 kali lipat dari kebaikan yang semisal. Namun untuk puasa, maka amalan ini Allah sendiri yang akan membalasnya. Selalu seberapa besar balasan untuk amalan puasa? Maka Ibnu Rajab menjelaskan dalam suatu hadis, khusus untuk puasa tak terbatas ganjarannya, tidak terbatas kelipatannya dari bilangan-bilangan tadi, dari bilangan 10 atau sampai 700 tadi. Karena Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala orang berpuasa hingga bilangan yang tidak terhingga. Karena ketika kita berpuasa, kita dituntut untuk bersabar. Dan mengenai ganjaran sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Jadi di dalam surat Az-Zumar tersebut disampaikan pahala bagi orang-orang yang bersabar adalah pahala tanpa batas. Pahala orang-orang yang berpuasa dan bersabar atas puasanya adalah pahala tanpa batas, tidak terbatas, hanya 700 kali lipat. Maka bergembiralah kita semua yang berpuasa, bergembiralah kita semua yang diuji dengan Allah sehingga kita bersabar. Dan ketika kita berhasil menahan sabaran itu, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang tidak terbatas pula kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amat innaka sami'un qaribun mujibul da'wati ya qadir hadza. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muslimin wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.